Baiklah, saya Rahelings Naomi dari kelas B Pendidikan Antropologi akan menjelaskan pertanyaan dari saudari Siti tentang pendahuluan, lalu saudari Alda tentang pembahasan, dan dari saudari Ayu tentang kajian pustaka. Yang pertama ialah pendahuluan. Dalam pendahuluan harus ada 5 hal yang harus ada, yaitu 1. Asumsi penulis. Asumsi penulis ialah pengertian yang ditulis oleh penulis itu sendiri menggunakan kata dan bahasa dia sendiri tentang tema yang diangkatnya dalam penelitiannya. Contohnya tentang kemiskinan. Asumsinya ialah si penulis harus membuat apa itu kemiskinan, bagaimana itu kemiskinan, dan beberapa asumsi-asumsi tentang kemiskinan. Yang kedua ialah teori para ahli. Nah, di sini penulis mengambil beberapa teori-teori menurut para ahli atau kata-kata para ahli tentang kemiskinan tersebut. Yang ketiga, ada data. Data ini ialah data-data tentang kemiskinan yang diperoleh oleh penulis tersebut. Yang keempat, ada observasi. Observasi ini hampir sama dengan data, yaitu mengumpulkan tentang hal-hal kemiskinan yang terjadi di daerah si penulis tersebut atau daerah yang dia teliti. Yang kelima adalah alasan penelitian. Alasan penelitian ini apa alasan si penulis melakukan penelitian tersebut? Baik mungkin itu dia untuk memenuhi sebuah tugas, atau banyaknya, atau lagi sebuah atau masalah itu lagi sedang marak-maraknya. Yang kedua ialah kajian pustaka. Sebelum membuat kajian pustaka, penulis harus mencari beberapa buku ataupun jurnal untuk menjadi referensi. Gunanya ini ialah untuk memperluas pustaka si penulis tersebut. Setelah mendapatkan buku dan jurnal, si penulis membaca dan meringkas hal-hal apa saja yang penting dan berkaitan dengan penelitiannya. Kemudian, ia mengambil hal-hal penting tersebut lalu mencantumkannya ke dalam penelitiannya ataupun jurnal yang ia buat. Setelah itu, ia membuat suatu pengertian atau simpulan tentang misalnya kemiskinan. Dia membuat suatu kesimpulan tersebut dari apa yang dibaca dari jurnal ataupun buku-buku yang dia dapat tersebut. Yang ketiga ialah pembahasan. Sebelum membuat pembahasan, si peneliti harus mempunyai data. Dalam membuat pembahasan, harus ada 3 hal yang penting yang dibuat secara berurutan. Yang pertama ialah si penulis harus menjelaskan tempat di mana ia melakukan penelitian tersebut. Seperti contohnya, ia melakukan penelitian tersebut di Kota Medan. Ia harus menjelaskan seperti apa Kota Medan itu, daerah-daerah apa saja yang ada di Kota Medan, letak geografis di Kota Medan. Lalu, yang kedua, si penulis memasukkan pokok-pokok permasalahan dan juga data-data atau hasil-hasil penelitian yang ia lakukan. Seperti contohnya kan tentang kemiskinan di Kota Medan. Di situ penulis memasukkan data-data statistik kemiskinan yang terjadi di Kota Medan atau beberapa penduduk miskin yang ada di Kota Medan dan beberapa jumlah penduduk yang ada di Kota Medan. Lalu yang ketiga, si peneliti membuat upaya apa saja yang harusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Contohnya, kan dalam topik ini si penulis mengambil topik tentang kemiskinan di Kota Medan. Di sini si penulis harus membuat upaya apa saja yang harus dilakukan masyarakat maupun pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Kota Medan. Itulah beberapa pembahasan yang saya ketahui tentang pendahuluan, kajian pustaka, dan pembahasan. Jika ada saya salah atau silap kata, saya mohon maaf.